bilang ada menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming hadir dalam perhelatan pernikahan Rashid Rajasa, putra politisi Partai Amanat Nasional, PAN, Hatta Rajasa, yang menikah dengan Tamara Kala, cucu dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kala. Momen istimewa tersebut turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari berbagai kalangan, mulai dari mantan Presiden Joko Widodo hingga pengusaha sekaligus pemimpin City Corp, Hairul Tanjung, yang menunjukkan betapa acara ini menjadi pertemuan yang syarat makna dan mempererat hubungan di dunia politik maupun bisnis. Andi Amran Sulaiman berhasil masuk dalam 6 besar menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penilaian tersebut diungkapkan oleh lembaga survei Indeks Politica yang mengevaluasi kinerja para menteri dalam Kabinet Merah Putih. 6 menteri yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, (ATR, BPN), Nusron Wahid, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Sesuai arahan Presiden Prabowo, peran aktif pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, MBG. Program ini tidak hanya dirancang untuk dijalankan, tetapi juga diharapkan menjadi fondasi penting dalam menopang masa depan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah sangat vital untuk memastikan program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang kelak akan mengambil alih tonggak kepemimpinan bangsa. Sebagai upaya konkret mendukung efektivitas pelaksanaan program tersebut, kemarin saya berkesempatan mengunjungi langsung beberapa institusi pendidikan. Sekolah-sekolah yang saya datangi mencakup SMP, SMA, SMK, hingga SMK 2 Ki Hajar Dewantoro di Tangerang, Provinsi Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung penerapan program di lapangan, sekaligus mendengarkan masukan serta pandangan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan pendekatan berbasis dialog ini, diharapkan dapat diperoleh pandangan yang lebih nyata dan solusi praktis atas tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program. Pemerintah optimistis bahwa dengan dukungan aktif dari perangkat daerah, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan asupan gizi seimbang. Sebagai komponen strategis dalam membangun generasi masa depan yang cerdas, tangguh, dan produktif, kerjasama serta koordinasi antara berbagai pihak perlu terus diperkuat dan dijaga. Sejalan dengan hal ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung penuh dan aktif mengawal keberlanjutan program ini di berbagai pelosok tanah air. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang erat, kita semua berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, inisiatif ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerah, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Keceriaan terpancar dari wajah siswa-siswi SMKN 1 Merauke saat Wakil Presiden Gibran memberikan berbagai hadiah, mulai dari sepatu, tas, botol minum, kotak makan, buku, hingga sepeda. Meskipun tidak hadir secara langsung, Gibran tetap menunaikan tugas mulianya dengan berbagi perlengkapan seperti sepatu, tas, dan sepeda untuk mendukung kebutuhan siswa SMKN 1 Bisnis dan Manajemen di Merauke. Bantuan ini menjadi wujud perhatian terhadap generasi muda, memberikan semangat baru bagi anak-anak bangsa untuk terus belajar dan menggapai cita-cita. Tetap semangat, masa depan Indonesia ada di pundak kalian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi kawasan permukiman padat penduduk di Kampung Kapasan Samping, Kecamatan Simokerto, Surabaya, pada Selasa, 28 Januari 2025.
Kunjungan ini dianggap selaras dengan misi Presiden Prabowo dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kecamatan Simokerto dikenal sebagai salah satu wilayah terpadat di Surabaya, dengan jumlah penduduk mencapai 15.000 jiwa. Lingkungan di kawasan ini memiliki ciri khas berupa rumah-rumah yang berdempetan dan ganggang sempit yang menjadi jalur utama aktivitas warga sehari-hari. Wapres tiba sekitar pukul 13 WIB dan disambut dengan antusias oleh warga setempat. Saat menyusuri gang di kapasan samping, beliau meluangkan waktu untuk berbincang langsung dengan masyarakat yang telah menunggu kedatangannya. Dalam kunjungannya, Wapres menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan, khususnya di daerah padat penduduk seperti Simokerto. Ia menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus mengupayakan kemudahan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, termasuk perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, Wapres berharap perubahan positif dapat tercapai. Tujuannya adalah peningkatan kualitas hidup warga di kawasan padat penduduk sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan layak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Wapres turut membagikan sejumlah bantuan berupa paket sembako, buku, alat tulis, dan kaos. Selain itu, ia juga menyalurkan tas bayi termal kepada posyandu serta tas ibu dan anak ke sekolah pendidikan anak usia dini, PAUD, di kawasan tersebut. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kembali melanjutkan kunjungannya di Jawa Timur. Kali ini, ia menyambangi SMA Negeri Olahraga, Semanor, Jawa Timur yang berlokasi di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Rabu 29 Januari. Dalam kunjungan tersebut, Gibran didampingi oleh PJ Gubernur Jatim Adhi Karyono serta Sekretaris Daerah, Sekda, Sidoarjo, Feni Apridawati. Seperti pada kunjungan sebelumnya, Gibran tetap memilih untuk tidak memberikan pernyataan kepada awak media mengenai agendanya di Jawa Timur, termasuk alasan spesifik di balik kunjungannya ke Semanor. PJ Gubernur Jatim Adhi Karyono mengungkapkan bahwa kunjungan Wapres bertujuan untuk melihat langsung fasilitas yang disediakan oleh sekolah dalam membina atlet muda. Gibran dikatakan mengapresiasi konsep sekolah yang secara khusus menerima siswa berprestasi di bidang olahraga. Semanor Jatim hanya menerima siswa yang sudah memiliki prestasi minimal di tingkat kabupaten. Seluruh biaya operasional sekolah ini ditanggung oleh APBD Jatim. Pak Wapres ingin mengetahui bagaimana sistem pembinaan dan pengelolaan sekolah ini, ujar Adhi, Rabu, 29/1. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyampaikan sejumlah masukan untuk pengembangan sekolah, salah satunya adalah pembangunan kolam renang yang bisa digunakan untuk pembinaan atlet renang dan selam. Menurut Adhi, konsep sekolah unggulan seperti Semanor Jatim selaras dengan visi pemerintah dalam membina talenta muda di bidang olahraga. Namun, Gibran juga mencatat masih ada beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan agar pembinaan atlet lebih optimal. Beberapa fasilitas masih perlu perbaikan. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah, Dikdasmen, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, agar ada peningkatan dan pengembangan lebih lanjut, jelas Adhi. Semanor Jatim sendiri telah melahirkan banyak atlet berprestasi. Siswa-siswinya telah meraih berbagai pencapaian mulai dari tingkat kabupaten hingga internasional. Sepanjang tahun 2024, mereka berhasil mengoleksi ratusan medali dari berbagai kompetisi. Dengan adanya perhatian dari pemerintah pusat, kami berharap Semanor bisa semakin berkembang dan terus mencetak atlet-atlet unggulan yang mampu mengharumkan nama daerah maupun bangsa.